Di bawah naungan langit sepertiga malam, saat dunia masih terlelap dalam mimpinya, sebuah perjalanan spiritual dimulai. Tepat pukul 3 dini hari, aspal jalanan Jawa Barat bergetar oleh konvoy panjang. Hampir 100 armada bus melaju, membawa ribuan hati yang rindu dari berbagai kota dan kabupaten, menyatu dalam satu tujuan yang mulia. Di dalam kabin yang temaram, suasana begitu hikmat, tak ada riuh rendah yang sia-sia. Yang ada, hanyalah lantunan dizikir yang mengetuk pintu langit. Bait-bait, doa keselamatan dipanjatkan, memohon perlindungan Sang Khalik agar setiap roda yang berputar membawa keberkahan. Perjalanan ini bukan sekadar berpindah tempat, melainkan ziarah batin untuk mendekatkan diri kepada para kekasih Allah. Fajar mulai menyingsing saat kami singgah di pelataran Masjid Agung Sumedang. Di tengah udara dingin yang merengkuh kota, kami bersujud dalam rakaat subuh yang syahdu. Usai membasuh diri dengan air wudhu, perjalanan berlanjut membelah kemegahan tol Cisumdawu. Di antara buket-buket yang terbelah dan hamparan hijau Jawa Barat, kami melaju menuju timur, menuju Cirebon yang bersejarah. Pukul 8 pagi, Cirebon menyambut kami dengan hangat. Langkah kaki membawa kami melewati kemegahan masjid yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Saksi bisu pembangunan yang diresmikan di era Gubernur Nuriana. Mendekati gerbang astana, suasana kian bergetar. Sebuah panggung megah
berdiri kokoh, di mana para keluarga keraton dan keturunan Kesultanan Cirebon duduk bersahaja, memberikan tausiah, menyirami jiwa kami dengan nasihat-nasihat bijak. Di tengah lautan manusia, kami merapat, berdesak-desakan dengan ribuan peziarah lain. Tak menyurutkan langkah demi mencapai titik peristirahatan terakhir sang wali. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, beliau adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang Putri Prabu Siliwangi. Lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan satu-satunya anggota Wali Songo yang menjadi kepala negara, yakni menjadi Sultan Cirebon. Beliau berhasil mengislamkan tanah Pasundan melalui jalur diplomasi, budaya, dan kearifan lokal tanpa kekerasan. Kompleks pemakaman ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan Sunan Gunung Jati, tetapi juga tokoh-tokoh penting lainnya. Di antaranya Nyai Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Beliau adalah ibunda tercinta dari Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin, putra Sunan Gunung Jati yang wafat mendahului ayahnya. Fatahillah atau Falatehan, panglima perang yang membebaskan Sunda Kelapa, sekaligus menantu Sunan Gunung Jati. Putri Ong Tien Nio atau Nyi Ratu Rara Sumanding, istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari dinasti Ming, Tiongkok. Dan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan, paman sekaligus guru Sunan Gunung Jati, pendiri awal Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati juga disebut Astana Gunung Sembung. Kompleks makam ini berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Disebut Astana karena tempat ini merupakan kompleks permakaman agung atau kerajaan bagi penguasa Kesultanan Cirebon dan keluarga. Komplek pemakaman ini berada di Bukit Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon yang merupakan pusat peziarahan yang dikenal memiliki arsitektur perpaduan gaya Islam, Jawa, dan Tionghoa. Terdapat 9 tingkatan pintu, yakni pasujudan hingga teratai yang melambangkan tingkat spiritual. Ziarah ini bukan sekadar tradisi, tapi pengingat akan jejak dakwah dan keteladanan yang takkan lekang oleh waktu. Hayyin au mayyitin faka'anna mahabbadallaha hatta taqatta'at iman. Orang yang duduk depan wali Allah, barang-barang orang yang duduk depan walinya Allah, baik wali tersebut masih hidup ataupun sudah mati, dia seakan-akan sedang beribadah kepada Allah sampai tulang belulangnya hancur lebur. منهم فليل في ذكره عز وجاه محمسة أطفئها أرى الوباء العظيمة
al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wal Fatih